Ya, shalom sahabat-sahabatku. Tema renungan kita hari ini, pentingnya belajar teologi di tengah zaman yang kacau. Terambil dari Hosea 4 ayat yang 6a. Dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Sahabat-sahabatku yang terkasih, dunia yang kita hidupi saat ini itu penuh dengan kebingungan dan kekacauan, terutama di dalam hal iman dan kebenaran. Berbagai pengajaran palsu dan ideologi yang menyimpang masuk ke dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di kalangan orang percaya. Banyak orang Kristen terombang-ambing karena tidak memiliki pengenalan yang kokoh akan Allah. Saudara bayangkan seorang pelaut yang berlayar tanpa peta atau kompas. Nah, kemudian ketika badai datang, dia tidak tahu arah mana yang benar dan akhirnya tersesat. Demikian juga orang Kristen yang hidup tanpa teologi. Mereka mudah tersesat karena tidak memahami siapa Allah, apa kehendaknya, dan bagaimana seharusnya mereka hidup. Mungkin ada di antara kita yang berpikir bahwa teologi itu sulit dan itu hanya untuk para pendeta atau teolog-teolog saja. Tetapi kenyataannya teologi adalah bagian penting dari hidup setiap orang percaya. Nah, dalam renungan kali ini kita akan melihat mengapa teologi itu penting. Bukan hanya bagi para pemimpin rohani, tetapi juga untuk setiap jemaat awam yang ingin tetap setia kepada Kristus di tengah zaman yang penuh penyesatan ini. Nah, ada beberapa hal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, mengapa teologi itu penting bagi semua orang. Yang pertama, karena Allah menghendaki umatnya mengenal Dia. Hosea ayat 46 tadi dikatakan ketidaktahuan akan Allah membawa kehancuran. Mengetahui siapa Allah melalui firman-Nya memberi dasar untuk percaya dan mentaatinya. Bayangkan seorang anak yang tidak mengenal ayahnya, itu akan kesulitan untuk mempercayai dan menghormatinya. Kemudian yang kedua, karena iman harus berdasarkan kebenaran. Ibrani 11 ayat 1, iman yang benar membutuhkan dasar yang jelas. Teologi membantu kita memilah antara kebenaran dan kebohongan. 1 Yohanes 4 ayat 1. Di zaman ini banyak penyesat. Teologi menjadi alat untuk mempertahankan iman yang murni. Kemudian yang tiga, karena hidup Kristen adalah panggilan untuk bertumbuh. 2 Petrus 3 ayat 18, kita dipanggil untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Teologi bukan sekedar ilmu, tetapi jalan untuk semakin mencintai Allah dengan akal budi kita. Matius 22 ayat 37. Lalu yang selanjutnya adalah bagaimana teologi itu membantu jemaat awam. Yang pertama, memberi pengertian firman Tuhan yang mendalam. Teologi membuat Alkitab tidak sekedar kumpulan cerita, tetapi firman hidup yang relevan. Nah, saya berilustrasi, membaca Alkitab tanpa dasar teologi itu seperti melihat lukisan tanpa mengenal seni. Lalu kemudian yang berikutnya, yang kedua, menjaga dari penyesatan. 2 Timotius 4 ayat 3-4. Zaman akhir dipenuhi pengajaran yang menyimpang. Nah, dengan teologi, jemaat dapat membedakan pengajaran palsu dari kebenaran. Kemudian yang ketiga, memperlengkapi untuk melayani. Efesus 4 ayat 12. Semua orang percaya itu dipanggil untuk melayani. Nah, pemahaman teologi itu menolong jemaat menjadi saksi Kristus yang efektif. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah langkah praktis untuk jemaat awam mulai belajar teologi. Ya, yang pertama adalah mulai dengan Alkitab. Alkitab adalah sumber utama teologi. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Bacalah secara teratur dan pelajari dengan bantuan tafsiran-tafsiran yang ada. Kemudian yang berikutnya, ikut kelas atau diskusi teologi dasar. Banyak gereja yang menyediakan kelas teologi untuk jemaat awam. Kemudian diskusi kelompok memberikan perspektif yang memperkaya. Kemudian selanjutnya, gunakan sumber teologi yang dapat dipercaya, seperti contohnya buku-buku teologi dasar seperti karya R.C. Sproul, John Calvin, John Stott, dan lain sebagainya. Itu pasti sangat membantu. Pastikan sumber itu memang benar-benar dari hamba Tuhan yang berpegang pada Alkitab. Lalu selanjutnya, bertekun dalam doa dan ketergantungan pada Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 13, Roh Kudus adalah penuntun kita ke dalam segala kebenaran. Mintalah hikmat dan kerendahan hati untuk menerima ajaran teologi dengan benar. Ya, kesimpulannya, teologi itu bukan milik para pendeta atau para teolog saja, tetapi panggilan setiap orang percaya untuk mengenal Allah lebih dalam.
Mengabaikan teologi adalah mengabaikan panggilan untuk hidup dalam kebenaran. Nah, tugas kita mulai sekarang apa? Mulailah belajar teologi dengan langkah-langkah sederhana. Jangan takut untuk bertanya atau jangan takut untuk berdiskusi dengan hamba-hamba Tuhan yang memang kompeten jika menemukan kesulitan. Jadikan pengenalan akan Allah prioritas utama dalam hidup, sehingga iman Anda itu kokoh di tengah zaman yang penuh dengan kebingungan dan penyesatan ini. Oke? Kiranya renungan firman Tuhan hari ini dapat dipahami, memberi pencerahan, menambah pengetahuan, menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita semua yang percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.